Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Malam, di mana melalui program Renungan Malam ini, saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap 6:30 malam, saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersyukur buat anugerah kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebelum kami beristirahat, Engkau beri kami kembali kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Itu sebabnya saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, teguhkan, kuatkan, hiburkan, dan terangi setiap hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam ini, saudara, adalah topik tentang menjadi anak Tuhan yang sejati, yang akan menjadi ahli warisnya Tuhan. Saudara, dengan menjadi orang Kristen tidak otomatis menjadikan kita anak-anak Tuhan yang sejati. Siapakah anak Tuhan yang sejati sebenarnya? Dan apa yang akan dia terima ketika dia menjadi anak Tuhan yang sejati? Itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini, saudara. Supaya jangan sampai kita berpikir bahwa kita adalah anak-anak Tuhan ketika kita menjadi orang Kristen, tetapi ternyata kita tidak sungguh-sungguh anak Tuhan. Karena sekali lagi, dengan menjadi orang Kristen tidak otomatis menjadikan saudara dan saya menjadi anak Tuhan yang sejati. Ada bukti, ada ciri yang membuktikan dan mencirikan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sejati. Untuk menjelaskannya, saudara, saya punya pengalaman pribadi, di mana satu kali saya duduk di bus untuk menuju ke sekolah. Dan kemudian di dalam bus itu juga ada seorang nenek. Dan kemudian ketika dia lihat saya, dia langsung sebutkan bahwa kamu anak si Anu ya. Dia sebut dan panggil nama bapak saya. Lalu saya heran karena saya tidak mengenal nenek ini, tapi dia kenal bapak saya. Dan dia sebut saya anak bapak saya. Lalu akhirnya saya bilang, iya nek, kenapa? Karena kamu mirip dengan bapakmu. Ada bukti, ada ciri bahwa saya adalah anak dari bapak saya. Demikian juga, saudara, ada bukti, ada ciri yang membuktikan bahwa kita benar-benar anak Tuhan yang sejati. Itulah yang saya rindu kita belajar malam hari ini, saudara. Dengan kerinduan melalui renungan malam hari ini, setiap saudara yang mendengarkan renungan ini benar-benar menjadi anak Tuhan yang sejati. Puji Tuhan, saudara. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini adalah dari Roma pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat 17. Saya akan membacakan ayat-ayat Alkitab ini dengan perlahan, saudara. Kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga saudara akan benar-benar diberkati malam hari ini. Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Hidup oleh Roh.
Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, dan serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup menurut daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana ayat-ayat ini merupakan bagian dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Dan kemudian isi dari surat ini, di dalam konteks ini, Paulus menegaskan kepada umat-umat Tuhan bahwa mereka tidak lagi hidup di bawah tuntutan hukum Taurat, tetapi mereka sudah mengalami kebebasan. Dan atas kebebasan yang mereka alami di dalam Yesus Kristus, maka seharusnya mereka hidup sebagai anak-anak Tuhan. Di ayat 14 di sana dikatakan, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah.
Jadi Paulus mau mengajarkan dan menegaskan kepada umat-umat Tuhan supaya mereka hidup sebagai anak-anak Allah. Mereka menjalani kehidupannya sebagai anak-anak Allah. Dan dengan tegas di ayat 14 ini dikatakan bahwa yang merupakan anak-anak Allah yang sesungguhnya adalah orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Jadi saudara, apakah saya dan saudara atau siapapun merupakan anak Tuhan yang sejati, itu bukan berdasarkan predikat mereka, bukan berdasarkan predikat kita sebagai orang Kristen, sebagai pendeta, sebagai pelayan, dan sebagainya, tetapi yang menentukan apakah kita benar-benar anak Allah adalah apakah kita hidup dipimpin oleh Roh Allah. Oleh Roh itu kita sudah dihidupkan kembali. Oleh Roh itu kita sudah dilahirkan kembali. Kita yang seharusnya binasa oleh karena dosa-dosa kita yang seharusnya masuk ke dalam api neraka kekekalan sampai selama-lamanya, tetapi Rohnya telah menghidupkan kita oleh Yesus Kristus. Dan bukti kita sudah dilahirkan kembali, sudah dihidupkan kembali dalam hidup yang baru oleh Roh Allah adalah jika kita hidup dipimpin oleh Roh Allah. Itu artinya saudara, bahwa jika ada seorang Kristen yang sungguh-sungguh melayani, dia memegang berbagai jabatan dalam gereja, dia banyak berkorban dan sebagainya, tetapi jika dia tidak dipimpin oleh Roh Allah, maka sebenarnya dia hanya orang yang sibuk di gereja, orang yang melakukan banyak hal di gereja dan untuk gereja, tetapi tidak benar-benar untuk Tuhan, karena dia tidak benar-benar anak Allah. Jadi saat ini saudara, yang perlu kita koreksi ke dalam diri kita, apakah kita anak Allah atau tidak adalah apakah kita sedang dipimpin oleh Roh Allah atau tidak. Apakah kita sedang berjalan dalam pimpinan Roh Allah atau tidak. Dan di dalam konteks firman Tuhan ini saudara, saya rindu kita belajar apa buktinya seseorang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Mungkin saat ini bagi saudara juga agak sulit saudara menentukan apakah saudara sedang hidup dipimpin Roh Allah atau tidak. Apa sih buktinya saya sedang hidup dalam pimpinan Roh Allah atau tidak? Yang pertama saudara, di ayat 13 dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kemudian ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saudara, orang-orang yang hidup menurut daging, mengikuti hawa nafsu daging, mengikuti kebiasaan dosa, dan sebagainya, mereka akan mengalami kematian kekal oleh karena perbuatan-perbuatan dosanya. Tetapi jika kita adalah anak Allah dan kita hidup dipimpin oleh Roh Allah, maka dikatakan di ayat 13 tadi saudara, tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhku, kamu akan hidup. Jadi sebagai anak Allah yang sejati, yang hidup dalam pimpinan Roh Allah, maka dengan Roh Allah atau oleh Roh Allah kita mematikan perbuatan-perbuatan daging kita. Bukti kita dipimpin oleh Roh Allah. Oleh Roh itu kita mematikan perbuatan daging kita. Oleh Roh itu kita mematikan perbuatan-perbuatan dosa. Itulah bukti seseorang hidup dipimpin oleh Roh Allah, saudara. Oleh Roh itu dia mematikan perbuatan-perbuatan dosa,
perbuatan-perbuatan dagingnya. Ketika kita menjadi orang percaya, saudara, tidak otomatis kita langsung menjadi orang sempurna. Tidak. Kita berproses, saudara, menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik. Dan untuk berproses menjadi lebih baik, buktinya kita anak Tuhan yang berproses menjadi lebih baik, oleh Roh kita mematikan perbuatan-perbuatan daging kita. Oleh Roh kita mematikan perbuatan-perbuatan dosa kita. Oleh Roh kita mengikis sifat-sifat dan karakter dosa dalam hidup kita. Itulah buktinya kita adalah anak-anak Allah. Tetapi jika ada orang yang mengatakan dia anak Tuhan, dia orang Kristen, tetapi dalam hidupnya dia malah menikmati berjalan dalam dosa, bagi dia tidak ada masalah dengan hidup melakukan dosa, tidak mengalami perubahan dalam hidupnya menjadi lebih baik, padahal sudah begitu lama dia menjadi orang Kristen, maka dengar saudara, orang itu sebenarnya bukan anak Allah yang sesungguhnya. Hari ini mari kita tanya diri kita masing-masing, apakah kita sedang berproses bersama dengan Roh Kudus kita mematikan perbuatan-perbuatan daging kita, karakter-karakter kita yang tidak benar, yang dulunya begitu parah tetapi semakin baik, karena oleh Roh kita mematikan perbuatan-perbuatan daging kita. Itulah buktinya kita adalah anak-anak Allah. Itu sebabnya saudara, seharusnya orang Kristen yang benar-benar anak Allah, hidupnya hari demi hari semakin baik. Hidupnya berproses waktu demi waktu semakin baik. Jika saudara tidak melihat perkembangan dalam diri saudara, karakter saudara, perbuatan saudara, tindakan saudara menjadi lebih baik, jangan-jangan saudara belum menjadi anak Tuhan yang sesungguhnya. Saudara, saya bersyukur dalam penggembalaan, ketika menggembalakan jiwa-jiwa yang dipercayakan oleh Tuhan, ada orang-orang yang hidupnya brutal dan akhirnya datang kepada Tuhan. Ada orang-orang yang terikat narkoba dan akhirnya datang kepada Tuhan. Ada orang-orang yang hidupnya hancur-hancuran dan akhirnya datang kepada Tuhan. Dan aku melihat hidup mereka berubah hari demi hari. Aku melihat hidup mereka menjadi semakin baik dan semakin baik. Itu buktinya memang mereka telah menjadi anak-anak Tuhan yang sesungguhnya, sehingga Roh Kudus menolong mereka mematikan perbuatan-perbuatan dagingnya. Kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, saudara, tidak ada alasan kita tidak sanggup keluar dari dosa. Tidak ada alasan kita tidak mampu lepas dari dosa. Kenapa saudara? Karena Roh Allah sudah ada dalam diri kita, dan Roh itulah yang memampukan kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging. Apa yang dulu keindahan sekarang merupakan hal yang najis dan kotor. Apa yang dulu kebanggaan sekarang dianggap sampah, kata Paulus. Dan itu terjadi jika kita telah menjadi anak-anak Tuhan yang sesungguhnya. Roh Allah memampukan kita mematikan perbuatan daging kita. Itu yang pertama, saudara, bukti seseorang anak Tuhan. Oleh Roh dia mematikan perbuatan-perbuatan dagingnya, perbuatan-perbuatan dosanya, karakter sifat dosanya. Kemudian yang kedua, saudara, di ayat 14 tadi dikatakan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Dan kemudian ayat 2, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan lihat seterusnya, saudara, oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Bukti kedua seseorang sungguh-sungguh anak Tuhan, di mana dia telah memiliki Roh Kudus dalam dirinya. Roh sudah menghidupkan dia kembali. Roh telah menjadikan dia anak Allah. Maka buktinya adalah bahwa di ayat yang ke-15 ini ditegaskan, oleh Roh itu kita berseru,
ya Aba, ya Bapa. Roh yang tinggal di dalam diri anak-anak Tuhan akan membuat dia berseru ya Aba, ya Bapa. Makna dari seruan ya Aba, ya Bapa, saudara, adalah keintiman dengan Bapa. Kata ya Aba, ya Bapa berasal dari bahasa Aram. Tetapi kata ini merupakan kata yang khusus, saudara, sehingga kata ini tidak diterjemahkan. Kata ini tetap digunakan di dalam berbagai terjemahan. Ya Aba, ya Bapa. Itu adalah keintiman dengan Bapa. Saudara, jika memang kita adalah anak-anak Tuhan, maka oleh roh itulah yang akan memimpin kita untuk dekat, untuk intim dengan Bapa. Kita akan memiliki hubungan yang dekat, hubungan yang indah, hubungan yang intim dengan Bapa. Kita akan menikmati kedekatan dengan Bapa jika memang kita adalah anak-anak Allah, karena roh Allah akan membawa kita dekat dan intim dengan Bapa. Jika ada orang yang berkata bahwa dia anak Tuhan, dia pelayan Tuhan, dia hamba Tuhan, dia pendeta, tapi dia tidak memahami dan tidak mengalami kedekatan dengan Bapa, maka sebenarnya dipertanyakan apakah dia benar-benar anak Tuhan, saudara. Karena begitu banyak orang yang bisa hidup sibuk melayani, tetapi tidak mengalami keintiman dengan Bapa, bahkan tidak memahami keintiman dengan Bapa, kedekatan dengan Bapa. Saudara, satu kali saya sedang duduk-duduk di depan sebuah rumah, berbincang dengan seorang pelayan Tuhan, seorang bapak yang sudah begitu lama melayani Tuhan. Dia sudah pensiun dalam jabatannya sebagai pelayan, karena dia sudah tua pada waktu itu. Dan kemudian kami berbincang-bincang, saudara. Ada berbagai pengalaman. Perbincangan itu begitu asik, sampai akhirnya saya menceritakan pengalaman saya mengalami kedekatan dengan Bapa, di mana saya menegaskan bahwa bagi saya itulah yang paling berharga dalam hidup ini, yaitu kedekatan dan keintiman dengan Bapa. Dan ketika Bapak ini mendengar saya menjelaskan tentang keintiman dengan Bapa, saya menceritakan pengalaman saya intim dengan Bapa, dekat dengan Bapa, ada satu respon yang aneh dari dirinya, saudara. Dia merasa itu sesuatu yang asing. Dan kemudian akhirnya dia berkata, kenapa aku tidak mengalami? Kenapa aku tidak pernah mengalaminya? Saudara, dia sudah puluhan tahun melayani Tuhan. Dia sudah puluhan tahun melayani di gereja, berkhotbah, dan melakukan berbagai bentuk pelayanan. Begitu rajinnya dia melayani, tapi dia sama sekali tidak memahami apa artinya keintiman dan kedekatan dengan Bapa. Saudara, sekali lagi, ayat ini menegaskan bahwa jika memang kita benar-benar anak Allah, di mana roh Allah ada di dalam diri kita, maka firman Allah menegaskan bahwa oleh roh itu kita akan berseru ya Aba, ya Bapa. Oleh roh itu kita akan intim dengan Bapa. Oleh roh itu kita akan mengalami kedekatan dengan Bapa. Saat ini mari kita koreksi diri kita masing-masing, saudara. Adakah kita sedang dekat dengan Bapa? Adakah kita sedang intim dengan Bapa? Jika kita adalah anak Allah, roh Allah yang ada dalam diri kita akan membawa, menuntun kita untuk intim dan dekat dengan Bapa. Itu bukti kedua, seorang yang benar-benar anak Tuhan, dia memiliki keintiman dengan Bapa. Kemudian bukti yang ketiga, saudara, di ayat yang ke-16, di mana di ayat 16 ini dikatakan roh itu
bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jika kita adalah anak Allah dan roh Allah tinggal dalam diri kita, maka roh itu akan bersaksi bersama-sama roh kita untuk menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bukti seseorang sungguh-sungguh anak Allah, maka oleh roh dia akan menyaksikan, memproklamirkan bahwa dialah anak Allah, dia adalah orang yang sudah ditebus, dia adalah orang yang sudah diselamatkan, dia adalah orang yang sudah diberkati dengan berkat keselamatan, jiwanya sudah diselamatkan, dan dia akan menyaksikan bahwa Yesuslah jalan keselamatan itu. Hanya di dalam Yesuslah keselamatan itu. Saudara, saya sering menegaskan kepada jemaat bahwa jika saudara benar-benar sudah mengalami keselamatan, saudara sudah menjadi anak Allah sungguh-sungguh, maka saudara tidak akan mungkin tinggal diam. Saudara pasti akan memberitakan berita keselamatan itu kepada orang lain. Saudara, adakah saudara memiliki orang tua, anak, dan saudara-saudaramu, dan saudara begitu mengasihi mereka? Saudara membuat dan melakukan berbagai hal. Sebagai pengabdian kepada orang tua, saudara melakukan berbagai hal untuk orang tua saudara. Sebagai bentuk kasih sayang kepada anak, saudara juga melakukan berbagai hal kepada anak-anak saudara. Tetapi dengar saudara, kalau ada orang yang berkata bahwa dia begitu mengasihi keluarganya, orang tuanya, anak-anaknya, tetapi kemudian membiarkan dia masuk neraka sampai selama-lamanya, maka saya mau menegaskan bahwa sekalipun dia mengasihi mereka, tetapi sebenarnya dia belum menyatakan kasih yang terbaik bagi mereka, belum menyatakan kasih terbesar bagi mereka. Karena segala bentuk kasih sayang yang kita beri bagi orang-orang yang kita cintai di dunia ini, itu bersifat sementara. Kasih sayang yang bersifat kekal adalah jika kita beritakan berita keselamatan bagi mereka, jika kita beritakan bahwa Yesuslah jalan keselamatan bagi mereka, supaya mereka tidak binasa sampai selama-lamanya, itulah bukti kita mengasihi mereka. Karena sebagai anak Allah, kita pasti akan memberitakan keselamatan yang telah kita terima. Kalau memang kita sudah mengalami keselamatan dan kita mengasihi orang tua kita, kita pasti akan memberitakan keselamatan bagi mereka, supaya mereka tidak binasa dan masuk neraka sampai selama-lamanya. Jika memang kita adalah anak-anak Allah, kita mengasihi anak-anak kita, maka kita akan memberitakan berita keselamatan bagi mereka di dalam Yesus, supaya mereka tidak binasa. Kalau kita anak Allah, Roh Allah ada dalam diri kita, saudara, dan oleh roh itu kita akan bersaksi, menyaksikan bahwa kita adalah orang yang sudah mengalami keselamatan, dan mereka juga butuh keselamatan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama, di mana hari ini kita sudah belajar bahwa bukti kita benar-benar anak Allah adalah jika kita hidup dipimpin oleh Roh Allah. Dan buktinya kita hidup dipimpin oleh Roh Allah yang menjadikan kita anak Allah. Yang pertama, kita sudah belajar bahwa oleh Roh itu kita mematikan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan daging kita. Jika kita dipimpin oleh Roh Allah, maka oleh Roh Allah kita akan mematikan perbuatan daging, perbuatan dosa kita. Yang kedua, jika kita adalah anak Allah, hidup dipimpin oleh Roh Allah, maka oleh roh itu kita akan memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Kita akan memiliki keintiman dan kedekatan dengan Bapa. Dan jika kita adalah anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah, oleh roh itu kita akan bersaksi bahwa kita adalah anak Allah.
Dan kita akan menyaksikan berita keselamatan kepada orang-orang yang belum mengalami, belum menerima keselamatan di dalam Yesus, di dalam kehidupan mereka. Dan saudara, yang terakhir yang saya rindu kita renungkan adalah ayat 17, di mana di sana ditegaskan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Saudara, kalau saudara adalah anak Allah yang hidup dalam pimpinan roh Allah, oleh roh itu kita mematikan perbuatan daging, perbuatan dosa. Oleh roh itu kita intim dan dekat dengan Tuhan. Oleh roh itu kita bersaksi, menyaksikan keselamatan di dalam Yesus. Maka firman Allah menegaskan, dengan demikian kita akan menjadi ahli waris, yaitu orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Apakah saudara rindu mengalami janji-janji Allah dalam kehidupan saudara di dunia ini, dan mengalami janji-janji Allah di kekekalan nanti? Kalau saudara rindu, hiduplah dalam pimpinan roh Allah sebagai bukti saudara adalah anak-anak Allah. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan dalam hidup kita. Hiduplah sebagai anak-anak Allah dengan dipimpin oleh roh Allah, dan buktikan kita hidup dipimpin roh Allah dengan kita mematikan perbuatan daging, dengan kita hidup dekat dengan Allah, dengan kita menyaksikan keselamatan di dalam Yesus. Terapkan firman Allah dan raih janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita saudara. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana kami telah merenungkan firman-Mu ya Tuhan, bahwa jika kami adalah benar-benar anak Allah, kami seharusnya dipimpin oleh roh Allah. Itu sebabnya kami mau jalani hari-hari kami hidup dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Oleh roh-Mu yang ada di dalam diri kami akan mematikan perbuatan daging, perbuatan dosa kami. Oleh roh-Mu yang ada dalam diri kami akan membangun keintiman dengan Bapa. Dan oleh roh-Mu yang ada dalam diri kami akan menyaksikan bahwa Yesuslah Sang Juru Selamat. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini, sehingga dalam kehidupan mereka benar-benar hidup sebagai anak Allah yang hidup di dalam pimpinan roh Allah. Dan biarlah janji-janji-Mu digenapi di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa, dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa. Teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik
akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagi-Mu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah,
dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit, ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit, dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepada-Mu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali dalam nama Yesus. Penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tangkap
tengking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan, jamah lambung anak-anak-Mu, pencernaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tengking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa, normalkan kembali ginjal anak-anak-Mu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-Mu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar. Sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditengking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian. Mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tangan-Mu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anak-Mu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anak-Mu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anak-Mu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan. Kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu.
Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi. Dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini, ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi mereka. Di dalam nama Yesus, pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka. Dalam nama Yesus, kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk usaha, bisnis, dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami rindu melihat bisnis anak-anak-Mu dibangkitkan, pekerjaan anak-anak-Mu dibangkitkan, usaha anak-anak-Mu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa ya Tuhan, berkati profesi anak-anak-Mu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Berkati mereka di dalam pertanian mereka. Di dalam nama Yesus, berkati apa yang mereka tanam, sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anak-Mu saat ini, dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami. Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong. Berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Indonesia. Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gereja-Mu yang ada di bangsa ini, karena gereja-Mu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gereja-Mu, supaya gereja-Mu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan, berkati gereja-Mu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan. Semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksi-Mu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel renungan malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara.
Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silakan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.